Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus. Kembali kita bertemu kembali dalam dunia maya, dalam ibadah secara online pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 ini. Kalau kita melihat pada gambar di depan kita, apa yang bisa kita lihat? Bagi kita yang mungkin pernah belajar sedikit tentang ilmu sketsa, kita mungkin bisa mendebak-debaknya. Ini apa ya? Tapi kalau yang belum pernah, bingung. Dan kalau terlalu dipaksa, mungkin akan membuat kita stres karena memaksa untuk mengetahui sesuatu hal. Sebelum kita lanjut lagi, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau masih memperlayakan kami untuk hidup, untuk bernapas, untuk bercengkrama dengan keluarga kami, dan bahkan bisa berkomunikasi dan beribadah secara online. Biar otoritas Tuhan yang tetap berkuasa dalam ibadah ini, dalam khotbah ini, yang pastinya Roh Kudus yang membuat kami mengerti dari apa yang akan disampaikan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita setuju bahwa sekarang adalah masa yang sukar. Tidak hanya masa pandemi, tapi setiap hari adalah masa yang sukar. Tidak tahu apa akan terjadi ke depan. Tapi terlebih ya, Bapak Ibu, bahwa masa-masa sekarang adalah masa yang membuat kita ingin berteriak, ingin menangis, ingin mengadu kepada yang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Masa sekarang membuat para orang tua, terutama para ibu, mempunyai additional job, pekerjaan tambahan, yaitu sebagai guru. Terlebih pada anak-anak yang SD dan SMP. Di mana kondisi sekarang membuat pelajaran jarak jauh yang memaksa orang tua yang mungkin tidak mempunyai background sebagai guru menjadi guru anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah hal masa sekarang ini membuat kita menjadi stres? Apa sih stres itu? Dari pengertian yang paling cocok menurut saya, setelah saya pelajari, Sarafino, seorang ahli di bidangnya, mengatakan stres itu adalah kondisi yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara yang diinginkan dengan keadaan biologis, psikologis, atau sistem sosial dari seseorang. Ya, kondisi di mana tidak sesuai antara yang kita harapkan dengan yang terjadi pada kita. Yang pertama kita akan bahas nanti adalah apakah saya akan termasuk orang yang sudah stres. Lalu, bagaimana caranya supaya lepas dari stres ini, masa yang sukar ini? Terakhir kita akan bahas gimana kita membantu orang lain supaya lepas dari stres ini. Di sini saya ambil dari sumber Kompas yang membagi jenis-jenis stres. Ya. Pastinya kita tahu di sini di ABC ada
Pak Bintang dan Bu Esther yang profesional untuk menerangkan lebih lanjut, tapi izinkan saya membahas ini, saya ambil dari Kompas. Yang pertama adalah jenis stres baik. Kita tahu bahwa stres tidak selamanya dipicu hal yang negatif. Hal positif pun bisa membuat kita stres. Contohnya adalah persiapan untuk acara pernikahan mungkin, ataupun acara kelulusan. Ya. Tipe stres ini, kalau dalam dosis yang kecil, sangat baik untuk sistem imun kita. Ya. Jadi stres baik. Hal-hal yang baik, hal yang positif membuat kita stres. Kita butuh stres tipe ini. Yang kedua adalah distress internal. Ini tipe stres yang negatif. Ya. Merupakan hal dari pengalaman yang buruk seperti ancaman ataupun perubahan situasi yang tiba-tiba dan tidak nyaman. Ya, mungkin contohnya sekarang adalah COVID-19. Ya. Atau mungkin keluarga Pak Alex baru-baru ini kita tahu dioperasi. Ya. Itu bisa kita contohkan dalam distress internal. Yang ketiga, distress akut. Nah, tipe stres ini dipicu oleh peristiwa buruk yang berlalu dengan cepat. Peristiwa buruk yang berlalu dengan cepat. Mungkin contohnya kita punya saudara ataupun kawan karib, kawan akrab kita yang tiba-tiba meninggal mungkin karena kecelakaan. Yang membuat kita, wah, kita kehilangan dia. Tiba-tiba mungkin barusan berhubungan, barusan ketemu dengan dia. Sebagai contoh mungkin saya bisa ambil adalah bagaimana komplek kami juga pernah baru-baru mengalami hal ini. Suaminya kehilangan istri yang hamil. Baru tadi pagi ketemu, siangnya sudah meninggal. Nah, ini distress akut. Yang keempat adalah hipostres. Jadi jika setiap hari kita menjalani tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada tantangan, bisa menjadi stres. Inilah tipe hipostres. Jadi kalau sehari-hari tidak ada pressure ya, hidup santai, perasaan kita santai, tapi kita merasa kok ada yang aneh yang gitu ya, gak ada masalah, itu aja monoton hidup itu. Nah, ini bisa membuat kita stres. Yang terakhir, eustress adalah stres yang sangat berguna lantaran membuat tubuh lebih waspada. Ya, tipe stres ini membuat kita lebih waspada. Contoh ya, masa pandemik sekarang, kita lebih menjaga kesehatan kita. Kita selalu cuci tangan, ataupun pakai masker, ataupun menjaga jarak pada saat kita di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah mungkin nggak kita lakukan seperti itu. Karena kita dengan keluarga kita sendiri. Bagaimana caranya ya supaya lepas dari stres? Yang pertama pastinya kita harus melapor kepada Tuhan. Ya. Mazmur 72 ayat 2 mengatakan, berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Ya, dengan sungguh. Biasanya orang stres pasti ingin meluapkan apa yang ada di kepalanya, pikirannya. Berteriak, meluapkan emosinya. Nah, Mazmur 72 ayat 2 nyuruh kita melakukan hal seperti itu. Dengan nyaring, aku berseru kepada Allah. Ya, itu bahasa Indonesia masa kini ya. Ada terjemahan baru dan bahasa Indonesia masa kini.
Dengan nyaring aku berseru dan ia mendengar aku. Wow. Dengan nyaring, Tuhan mendengar kita. Ya. Yang pertama ingat, kita berdoa dengan sungguh. Lapor kepada Tuhan. Selanjutnya, mencari dan mendahulukan Tuhan. Kita harus selalu utamakan Tuhan dalam hidup kita. Bagi orang percaya, kita pasti mengaminkan hal itu. Ya. Jangan pernah sekalipun ya, kita mendahulukan yang lain. Yang ketiga, jangan pernah sekalipun kita ragu akan pertolongan Tuhan. Ya. Yakobus 1 ayat 6. Hendalah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Dalam versi bahasa Indonesia bangsa gini dikatakan itu, tetapi orang yang meminta harus percaya. Dan ia tidak boleh sekali-kali ragu-ragu. Bagi orang yang meminta harus percaya. Ya, jangan ragu-ragu. Kita percaya Tuhan akan memberi yang pas dan tepat pada kita. Waktunya dan apapun yang kita minta, Dia akan beri yang benar-benar kita butuhkan. Selanjutnya, bagaimana supaya lepas dari stres? Selalu katakan haleluya, puji Tuhan. Teruslah memuliakan Tuhan. Habakuk 3 ayat 17-19. Ya. Kalau kita secara pribadi merasakan pakai susah melakukan ini. Aku lagi stres ya. Aku lagi banyak pikiran, aku lagi banyak pergumulan. Mana aku mau memuliakan Tuhan. Yang pinginnya sih dihibur. Tapi dalam Alkitab disebutkan bahwa Paulus dan Silas dalam Kisah 16 ayat 24-25 melakukan hal ini. Di tengah kondisi dia dipasung, dibelenggu, mereka dibelenggu, tapi mereka tetap memuliakan Tuhan. Dan yang terjadi, ada semacam gempa yang terjadi, dan penjara rubuh, jerujinya mungkin lepas, dan pasung mereka lepas. Jadi kita ingat bahwa pujian dan penyembahan yang benar pasti punya kuasa. Bisa membuat kita menghadapi setiap permasalahan kita. Amin untuk itu. Pasti kita sudah pernah merasakan, punya pengalaman hal-hal ini. Mungkin tidak terlalu mukjizat, tapi hal-hal kecil. Dengan menyanyi, dengan menyembah Tuhan. Berkurang tingkat stres kita. Yang terakhir, bagaimana cara supaya lepas dari stres? Adalah tetap tenang dalam pelukan Tuhan. Amsal 14 ayat 30. Ya. Hati tenang menyehatkan badan. Jadi yakin bahwa Tuhan akan mengangkat kita dari segala keterpurukan kita. Bayangin dipeluk Tuhan. Hai anakku, tenang. Kau ikut aku akan memberikan kelegaan padamu. Lalu, bagaimana sih caranya membantu orang lain? Kalau saya, yang saya pelajari, dan pengalaman saya, adalah yang pertama pastinya adalah
memberi bahu kita pada orang lain. Jika orang ini menurut kita sudah stres, tiba-tiba saudara kita ataupun teman akrab kita, pasangan kita, anak kita, ya, teman bicara bagi dia. Ya. Selanjutnya, jika mungkin tanda kutip hanya berbicara kepada kita, tidak selesai masalahnya, dan mungkin kondisinya sudah sangat parah, kita bisa mengajak saudara kita ataupun teman kita, kawan kita ini bertemu dengan Pak Bintang dan Bu Esther. Bertemu dengan konselor yang profesional, pendeta dan hamba Tuhan. Tapi pendeta dan hamba Tuhan yang jelas ya, sudah benar lahir baru. Bukan sembarang asal pendeta atau masalah hamba Tuhan. Jangan kita bertanya kepada orang yang salah. Saya punya pengalaman waktu di Kerinci, ada sepasang suami istri orang kita Batak yang akan sepakat mau cerai. Seriusnya mereka, saya nggak perlu sebutkan apa permasalahannya, tapi mereka sudah bertemu kedua pihak keluarga. Jadi istilahnya raja adat sudah ketemu untuk berbincang bagaimana supaya mereka rujuk. Tapi mereka tidak bisa rujuk. Nggak tahu apa yang menyebabkannya. Apa yang disampaikan oleh raja adat ataupun keluarga dekat. Dan mereka akan sepakat untuk pisah. Nah, kebetulan kami mewakili persekutuan Gemene di situ. Kami mengunjungi keluarga ini. Kita doakan, kita sampaikan. Saya ingat yang saya sampaikan pada saat itu adalah bagaimana bahwa ini bukan yang diinginkan Tuhan terjadi. Jadi, jika dua orang, anak manusia, laki dan perempuan, menikah dalam Tuhan, mereka tidak boleh bercerai. Dan bagaimana bapak dan ibu mengingat pertama kali waktu kalian pacaran menikah. Waktu awal-awal pacaran pasti sangat mencintai. Hai, coba kembali ke masa itu. Ya, singkat cerita, mereka tidak jadi bercerai. Bukan karena kita sebagai manusia, tapi ya kita berdoa dan kita menyampaikan yang benar. Jadi, kalau kita ketemu, tanda kutip orang yang kita minta bantuan, orang tepat, baguslah hasilnya. Tapi kalau kita bertanya pada orang yang tepat, pasti lebih dari mungkin menurut saya 75% hasilnya kurang bagus. Dan ingat bahwa kita tahu bahwa dia selalu menginginkan anak-anaknya akan naik kelas atas setiap masalah yang kita hadapi. Ya, tanda kutip naik kelas. Jadi, setiap masalah kita pasti membuat kita lebih tough, lebih tangguh lagi. Pastinya setelah masalah kita selesai, kita bisa melihat segala sesuatu akan lebih terang, lebih jelas ya. Kita ingat tadi slide pertama ada gambar sketsa. Kita tidak tahu apa ini. Tapi setelah kita nggak tahu, kita pelajari, dan kita kuasai, kita tahu ternyata ini adalah gambar dari gereja. Jadi
Kita doakan itu. Demikian sharing singkat bagi kita semua. Saya berharap pribadi bahwa kita tetap kuat menjalani masa-masa ini. Pastinya akan ada pelangi di langit, harapan baru. Masa mendatang, kita bisa bertemu kembali dan bisa berdiskusi dan bertatap muka secara langsung. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sharing singkat firman yang kami sampaikan saat ini sudah selesai. Tapi pekerjaan Roh Kudus akan dimulai bagi kami semua. Biarlah kami bisa melalui hari-hari ini dengan baik dan kami tetap survive, tetap kuat menjalani masa-masa ini Tuhan. Kau tahu yang pergumulan kami semua masing-masing. Biar kami bisa melalui itu semua. Berdoa dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Syukur padamu. Haleluya. Amin.